Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnawati. Saya mahasiswa dari STIT Al-Haria. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologis pada masa bayi. Dan saya di sini semester 3 di AUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologis pada masa bayi, yaitu perkembangan psikologis pada masa bayi adalah periode yang perkembangannya terus terjadi dari lahir sampai sekitar usia 18 hingga 24 bulan. Jadi masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang sangat ekstrim terhadap orang dewasa. Banyak aktivitas psikologis baru dimulai seperti kemampuan berbicara, mengatur indera-indera dan tindakan fisik, berpikir dengan simbol, dan meniru dan belajar dari orang tua. Di sini juga masih ada perkembangan keterampilan bayi secara motorik. Perkembangan keterampilan bayi secara motorik yaitu pada saat usia 6 minggu, bayi merasakan saat tegak, kepala lurus dan stabil, dan juga dapat mengangkat baju. Saat usia 2 bulan, bayi sangat condong dan menopang diri dengan kedua tangan. Dia bisa mengangkat dada sambil tengkurap dan juga bisa berguling. Jadi bayi di usia 2 bulan itu bayi bisa menopangkan diri dan bisa mengangkat dada dan melakukan tengkurap. Di usia 2 bulan juga bayi dapat memegang kubus ataupun benda lainnya dan mulai memakan makanan padat seperti roti, bubur, dan makanan lainnya. Di usia 4-5 bulan juga bayi dapat merasakan berguling dan duduk dengan bantuan orang tuanya. Terus di usia 6-7 bulan bayi dapat duduk tanpa dibantu dan dapat merangkak sendiri. Jadi usia di 6-7 bulan ini bayi dapat merasakan duduk tanpa dibantu orang lain. Di sini juga ada perkembangan bicara pada masa bayi. Perkembangan bicara pada masa bayi merupakan sarana berkomunikasi. Dalam berkomunikasi minimal ada 2 keterampilan yang perlu dikuasai, yaitu kemampuan menangkap pesan dan kemampuan menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini diungkapkan dalam berbagai macam, contohnya melalui bahasa, melalui lisan, tertulis, bahasa isyarat, dan mimik lainnya. Tugas pertama dalam berkomunikasi ini juga adalah memahami maksud orang lain dan menyampaikan maksud mereka dalam bentuk kata-kata sesuai dengan tahap perkembangannya. Maksudnya ini, tugas pertama komunikasi bayi itu menyampaikan maksud mereka dalam bentuk kata-kata itu. Contohnya seperti bayi meminta minum ataupun bayi merasa kesakitan. Terus tugas kedua itu adalah berkomunikasi, belajar berbicara. Karena belum mampu berbicara, bayi akan mengembangkan pola komunikasinya dengan cara mereka sendiri. Contohnya berkomunikasi lewat berbicara itu karena bayi itu belum bisa berbicara, jadi bayi itu akan mengungkapkan kemauannya melalui tindakan ataupun contoh lainnya, bayi akan menangis, mengoceh, dan melakukan dengan pengungkapan emosi ataupun bahasa isyarat lainnya. Terus di sini juga ada pengucapan bayi itu. Bayi belajar mengucapkan kata-kata dengan coba-coba meniru orang dewasa. Yang ketiga, kosakata. Kosakata ini meningkat dengan bertambahnya usia. Pertama diawali dengan nama orang dan nama benda. Contohnya, kosakata pada bertambahnya usia bayi itu akan terlihat ketika bayi mengucapkan
atau menyebutkan nama orang tuanya atau menyebutkan kata mama ataupun lainnya. Terus yang ketiga, yang keempat, kalimat bayi yang pertama muncul biasa terjadi di antara usia 12 dan 18 bulan, yaitu bayi akan mengungkapkan kalimat ataupun pengungkapan bayi tersebut itu terhadap orang tua itu melalui lisan. Di sini juga ada pola emosi pada bayi, yaitu pola emosi yang emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Jadi bayi itu akan mengungkapkan emosi yang menyenangkan itu, contohnya bayi merasa senang ketika bayi itu merasa kenyang, dan emosi yang tidak menyenangkan itu ketika bayi merasa lapar dan orang tuanya itu tidak peka terhadap keadaan bayi tersebut. Bayi juga dapat perawatan fisik yang memadai dan mendapatkan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Jadi bayi itu akan lebih baiknya mendapatkan kasih sayang terhadap orang-orang sekitarnya. Contohnya, bayi akan merasa senang ketika kasih sayang dari orang tuanya itu memadai. Jadi mungkin itu saja yang bisa